warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Salawat beriring salam tak lupanya kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah saya. Saya langsung awali judul ceramah pada pagi hari ini dengan kesantunan dalam berbicara. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan saya dahulu ketika zaman kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan masyarakat. Seperti ketika rapat-rapat umum, kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Gejala yang sama terlihat pada penggunaan bahasa oleh politis kita, misalnya ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tanggapan mereka terdengar sangat pedas, vulgar, dan beberapa di antara mereka cenderung provokatif. Padahal sebelumnya, pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan dibumbui sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris untuk didengar. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Misalnya, kesantunan yang berlaku pada zaman kerajaan yang berbeda dengan yang berlangsung pada zaman kemerdekaan pada masa kini. Kesantunan juga berkaitan dengan tempat. Nilai-nilai kesantunan di kantor berbeda dengan di pasar, di terminal, dan di rumah. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu. Di mana fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gamang dalam berbahasa. Pada akhirnya, mereka memiliki ibadah berbahasa yang mereka anggap bergengsi, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah yang sesungguhnya. Sejalan dengan perubahan waktu dan tantangan global, banyak hambatan dalam upaya pembelajaran tata krama berbahasa. Misalnya, tayangan di televisi yang bertolak belakang dengan berisi tentang krama kehidupan. Sementara di sekolah juga kurangnya memperhatikan kesantunan berbahasa dan lebih mengutamakan kualitas otak siswa dalam penguasaan iptek. Selain itu, kesantunan berbahasa sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga. Padahal belajar bahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar anak dapat menghayati betul bahasa yang digunakannya. Anak belajar tata santun berbahasa mulai dari lingkungan keluarga. Bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, nilai-nilai kesantunan berbahasa dalam beragama juga merupakan salah satu kewajiban manusia yang bentuknya berupa perkataan yang lembut dan tidak menyakiti hati orang. Kesantunan dipadankan dengan konsep qaulan karimah yang berarti ucapan yang lemah lembut, penuh dengan kemuliaan, penghargaan, pengagungan, dan penghormatan kepada orang lain. Berbahasa santun juga sama maknanya dengan qaulan ma'rufah, yang artinya berkata-kata sesuai dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat penuturnya.
Oleh karena itu, pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Perolehan pendidikan kesantunan berbahasa sangat diperlukan sebagai salah satu syariat dalam beragama. Dengan kesantunan, kita dapat terciptanya harmonis pergaulan dengan lingkungan sekitar. Penanam kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Semakin instan kesantunan berbahasa itu dapat ditanamkan, kematangan emosi itu akan semakin baik. Aktivitas berbahasa dengan emosi berkaitan erat, di mana kemarahan, kesenangan, kesedihan, dan sebagainya terjamin dalam kesantunan, dan tidak kesantunan itu. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dididik dalam berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang. Sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila kata-kata saya ada menyinggung perasaan Bapak dan Ibu hadirin sekalian atau kurang-kurang mengenak di hati, saya mohon maaf karena saya baru belajar. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.